annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam, Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Selamat datang. Selamat ketemu kembali kita di sini dengan bincang-bincang santainya. Ya, saat ini kita masih ngobrol bincang-bincang santai terkait tokoh besar kita yang menggemparkan dunia ini. Kita juga bincang-bincang di sini. Iya. Ya, tokoh ini menjadi pusat perhatian dunia karena beliau ini bisa dikatakan menjadi pemimpin umat Katolik di dunia yang biasa kita sebut adalah Paus. Nah, apa ini yang menarik dari perbincangan kita ini? Iya, Bapak Ibu saudara-saudara, kita punya Bapak Paus yang baru, yaitu Paus Leo yang ke-14, merupakan hasil dari pemilihan atau dari konklav tahun 2025 ini, yang boleh dikatakan sangat cepat ya. Tanggal 7 Mei dimulai dan tanggal 8 itu kita sudah bisa mendapatkan Paus yang baru. Itu juga menjadi doa dan harapan umat. Iya. Kerinduan terhadap Paus yang baru. Iya. Monsinyur dari Chicago, Robert Francis Prevost, itu nama lahirnya, yang lahir di Chicago 14 September 1955. Sudah umur berapa ini berarti? 69. Kayaknya Mas Tijo punya tinjauan khusus ini. Kalau kemarin saya sedikit membaca ya di Primbon Jawa nih. Bagaimana? 14 September 1955, kalau di Primbon itu masuknya hari Rabu Legi. Rabu Legi ya. Kalau menurut Primbon ini beliau Paus kita itu mempunyai sifat ngemong atau sering mengembalakan, terus mempunyai tanggung jawab, jujur, cerdas, cerdik, dan beliau ini mudah bergaul. Berarti kita harus bangga ini mempunyai pimpinan seperti beliau. Primbon Jawa menembus dunia. Oh iya. Go internasional. Iya, ini ya memang kalau boleh dikatakan terpilihnya Paus Leo yang ke-14 ini memang sudah disiapkan ya. Kalau kita lihat perjalanan iman atau pelayanannya sejak 1982 itu 19 Juni itu beliau ditahbiskan sebagai imam, gitu, yang melayani di paroki-paroki di Peru. Itu cukup lama, menjabat di keuskupan juga, dan juga mengajar di seminari. Kemudian hingga tahun 2013 itu juga memimpin Ordo OSA ya. Mereka juga melayani sampai di Indonesia ya. Indonesia juga ada. Kalau kita kemarin ingat yang pentahbisan uskup di Timika, yang ini juga satu ordo dengan beliau. Jadi seorang Agus. Dan bahkan yang sekarang menjabat sebagai Paus Leo ke-14 ini katanya juga pernah datang ke Papua ya, tahun berapa ini? 2003. 2003. Iya. 20 tahun yang lalu. Iya, luar biasa. Artinya ya sedikit banyak sudah mengenal ini Indonesia.
sebagai seorang Sudah ada ini. Agustinian. Sudah Ada ikatan-ikatan nasional gitu ya. Nah, kemudian dari segi apa ya, strategi atau profesi beliau kemudian sampai dengan jenjang terpilihnya menjadi paus ini kan sebelumnya juga sudah ini ya, menjadi kardinal itu pada 30 September 2023. Ini jadi boleh dikatakan mendiang Bapak Fransiskus sendiri sudah boleh dikatakan mendedikasikan atau membina beliau menjadi kader begitu ya, menjadi kardinal yang bertugas sebagai prefek dikasteri. Ini sangat strategis jabatan ini di kepausan. Jadi tugasnya antara lain menyeleksi dan mengusulkan calon uskup kepada paus gitu ya. Itu luar biasa. Juga memberikan masukan evaluasi tentang uskup. Itu sehingga memang apa ya, strategis ya. Nah, itu yang dilaksanakan oleh beliau di Vatikan selama menjabat kardinal di prefek dikasteri. Ini kalau nggak salah ini paus kita ini menjadi paus yang pertama dari Ordo Santo Agustinus ya. Agustinus Iya, ya. sama dari Amerika ya kalau nggak salah ini. Amerika menjadi paus yang pertama juga. Tapi lebih menghabiskan waktu pelayanannya di Peru ya. Peru. Iya, Di Peru. Amerika Latin sama-sama kelihatannya hampir kemiripan dengan Paus Fransiskus. Iya, Dari iya. beliau dari Argentina, Iya. sama-sama dari Dari Amerika Latin, dan ya. Demografi dan sebagainya mirip-mirip. Dan Iya. memang Karena luar merupakan biasa. salah satu dari Iya. 3 paus yang berasal dari luar Eropa. Luar Eropa. Ya mungkin kita juga kenapa ya beliau mengambil nama Nama Leo. Leo ke-14 ini, mungkin beliau ada satu tujuankah atau ada ulasan-ulasan dari Ya. media? Kalau ini menurut apa ya, teolog yang saya dihasil dalam teolog dari Dennis Doyle itu pemilihan nama Leo 14 ini bisa diartikan untuk mencerminkan arah dan semangat cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Bapak Paus ini. Semangat dari kepemimpinan ini mengacu pada pemimpinan visioner Paus Leo yang pertama. Leo Agung. Iya. Jadi ada kesinambungan dari paus yang sebelumnya. Ya, baik tentang nilai-nilai moralnya maupun nilai-nilai teologis dari para pendahulu begitu ya. Iya, kita juga sudah sedikit mendengar pernyataan dari beliau waktu setelah terpilih menjadi paus. Mungkin Mas Anggit bisa sampaikan itu apa yang disampaikan oleh beliau. Pada saat pertama ya. Iya, Bapak Paus ini kan juga bisa diartikan penerus dari Paus Fransiskus yang kemarin menjadi tanda tanya kenapa kok tidak nama Fransiskus II. diambil. Mungkin ini Bu Mese, kenapa kok tidak memakai nama Fransiskus II ini? Apakah semangat dari Bapak Fransiskus Bapak Paus Fransiskus yang pertama itu harus terus diteruskan atau tidak sesuai dengan semangat dari Paus Leo yang ke-13 ini atau Saya rasa sih ya tetap melanjutkan visi misi mungkin semangatnya Paus Fransiskus yang sudah berpulang. Kemudian pemilihan nama Paus Leo ke-14 itu kan seperti yang tadi disebutkan itu, beliau tetap mencerminkan arah dan semangat cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Paus dalam masa kepemimpinannya yang mengacu pada Paus terdahulu sebelumnya, Paus Leo pertama itu yang tadi disebutkan tadi. Ya, dalam pidato resminya yang diterbitkan oleh Vatikan kemarin itu Paus Leo XIV juga menyatakan
dalam pidatonya itu, marilah kita lanjutkan perjalanan ini dengan semangat yang sama. Artinya semangat sama, semangat Paus Dari terdahulu Fransiskus sampai ini, sekarang ya, ini. masih tetap dilanjutkan. Dengan kerendahan Cita-cita. hatinya, Kesinambungan. Kesederhanaan. kesederhanaan, lembut hatiannya, ketenangannya itu. Iya. Gitu. Kalau kita membaca atau mendengar ya, semboyan in illo uno uno. Artinya apa, Pak? Aduh. Aduh. Dalam satu Kristus ya, Oh. kita boleh dikatakan kita ini adalah satu. Dengan ini maka kita boleh berharap bahwa bisa ini ya, tentang reformasi tadi, gerakan semangat reformasi tadi mendapatkan sentuhan-sentuhan yang ini ya, sehingga boleh dikatakan bisa menjembatani atau Iya. persatuan kembali umat Kristiani ya, yang Menjadikan sudah boleh dikatakan jembatan ini relasi kita terpecah-pecah kepada semua umat. ya kita berharap bahwa apa itu ya, boleh dikatakan kalau kita mengatakan perpecahan tetapi akan mempertemukan, menyatukan kembali, yaitu ya dengan bisa kalau bisa mengakui Paus ini sebagai pemimpin umat Kristiani itu luar biasa gitu. Itu luar biasa. Ya apa ya, tantangan-tantangan di dunia ini nggak mungkin kalau kita kemudian tanpa campur tangan Allah lewat. Dan pastinya nggak bisa itu dilakukan atau diwujudkan oleh Bapak Paus sendiri. Iya, betul. Dalam apa ya, Ekaristi perdananya bersama para kardinal itu kan juga menyampaikan, mari kita berjalan bersama-sama. Iya. Maka untuk mewujudkan tentang keadilan, persaudaraan, kedamaian itu, mari kita diajak untuk berjalan bersama. Tentunya kita Ya. tetap melibatkan Tuhan. Kutipan ini mungkin ya sangat relevan ini ya. Jadi gereja itu hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi saksi kasih Kristus. Itu yang di dunia yang kulit dan ada di dunia yang terluka, itu mendalam sekali sebetulnya. Artinya apa ya, bahwa gereja itu kita semua gitu ya. Gereja ini bukan hadir untuk diri kita sendiri, tapi justru untuk menjadi saksi kasih. Jadi kalau ada, bukan untuk memberikan hukuman, bukan untuk ya menghujat, Memberikan tapi sanksi. justru harus menunjukkan kasih kepada umat lain atau kepada dunia yang sudah mungkin terluka dan terluka. Jadi boleh dikatakan Paus Leo ke-14 ini itu hadir bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tapi juga menjadi simbol harapan baru ya Ya, bagi dunia. yang mengharapkan, yang boleh dikatakan kalau kasarnya itu haus dengan keadilan, kedamaian, dan persaudaraan sejati. Yang Kita kemarin melihat waktu Bapak Paus diumumkan terus keluar dari muncul di tengah-tengah umat yang luar Di biasa balkon di Basilika. balkon Basilika, dan kita seluruh dunia tidak mengenal. Tapi dengan hadirnya beliau kita sangat berharap itulah gereja. Jadi Ya. pengharapan. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Sampai bertemu pada episode yang berikutnya. Sampai jumpa.